Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Insyaallah kita mulai ya teman-teman ya, Bapak Bedawin dan Ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyhi al-mustafa, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ihtada ila yaumil luqya wa ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita coba untuk membaca hadis yang ke-9 ya, di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara seputar poros agama Islam. Jadi karakteristik hadis arba'in ini, kalau nggak salah pernah kita sampaikan, yaitu yang pertama dia adalah jawami'ul kalim. Ya tentu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh hadis-hadisnya disifati demikian. Jawami'ul kalim, eh, singkat katanya tapi luas maknanya. Padat arti, padat makna. Kemudian yang khusus arba'in ini dia adalah berbicara tentang di antara pokok-pokok agama Islam yang kalau seorang muslim mempelajarinya dengan baik dan benar, maka secara global dia mengetahui tentang agama Islam. Secara global ya, bukan secara terperinci. Secara global. Nah, al-hadits tasi' an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana haitukum anhu fajtanibu." Apa-apa yang aku larang dari kalian, apa-apa yang aku larang bagi kalian, maka jauhilah. Kemudian, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan, maka lakukanlah semaksimal mungkin. Ya. Mastata'tum. Jadi kalau kalian mampu totalitas di situ, atau mampunya kalian maksimal sampai mana, maka lakukan. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian itu perkara apa? Yaitu perkara kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yaitu banyak bertanya dan juga di sisi lain setelah banyak bertanya wa ikhtilafuhum, mereka banyak menyelisihi perintah Nabi mereka. Jadi orang-orang Bani Israel, ya, maksudnya Bani Israel di sini ya, itu mereka tuh banyak tanya, tapi sisi lain banyak membangkang gitu. Makanya kalau kita bicara kisah Bani Israel, sejak di zaman Nabi Musa, itu kita lihat bagaimana bentuk ngeyelnya mereka, membangkangnya mereka kepada Nabi mereka, itu Nabi Musa alaihissalam. Sudah terkenal sejak dulu. Makanya kalau kita lihat orang-orang Yahudi, atau ini bagian dari Bani Israel, ya, itu wataknya seperti itu. Ya. Apa, keras kepala, ngeyel. Nah, hadis ini, teman-teman semua,
fokus di bagian belakangnya, teman-teman ya. Banyak membinasakan orang-orang sebelum kalian itu karena sebab banyak bertanya. Atau yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu karena apa? Sebab banyak bertanya. Sebab banyak bertanya. Jadi ceritanya, jadi kalau ada ayat itu kan namanya ini ya, ada istilahnya asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul. Kemudian kalau hadis namanya ada istilahnya asbabul wurud. Asbabun nuzul itu sebab turunnya ayat. Nuzul kan turunnya. Nah, ayat itu turun sebabnya apa? Terkadang ayat seperti itu. Ada sebabnya. Nah, hadis pun demikian. Ada namanya asbabul wurud. Sebab munculnya hadis ini ada perkara apa? Jadi kalau yang pernah Anda baca, ketika itu Nabi SAW sampaikan kepada manusia bahwa Allah telah mewajibkan haji atas kaum muslimin. Ya. Mewajibkan ibadah apa? Haji. Kemudian ada seorang laki-laki bertanya, ya, eh, dia menanyakan, aku amin ya Rasulullah, apakah kewajiban tersebut, haji itu ya, melaksanakan haji, setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi SAW hanya diam. Merasa belum dijawab, dia mengulangi pertanyaan yang sama. Apakah setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi SAW masih diam. Sampai akhirnya, untuk ketiga kalinya, akhirnya Nabi SAW katakan, kalau aku katakan na'am, iya setiap tahun maksudnya, maka dia akan wajib setiap tahun harus dilaksanakan. Dan nyatanya apa? Haji kewajibannya hanya satu kali seumur hidup. Itu pun bagi yang diberikan istita'ah. Allah katakan, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menuju ibadah haji tersebut. Ya. Jadi kalau tadi Nabi SAW katakan iya, bakal menjadi kewajiban setiap tahun. Dan nyatanya sulit. Belum lagi kalau seperti di negara kita ya, ada istilahnya haji reguler. Ya, kita nggak bicara yang plus yang lain ya, layanan lain. Kita bicara yang reguler saja. Kalau kita lihat antriannya sampai bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan terkadang sampai yang daftar tersebut sudah meninggal atau sudah, kalaupun berangkat sudah tua, ya sulit, berat. Bagaimana kalau setiap tahun? Ya. Dan dari pihak apa namanya Khadimul Haramain sendiri akan kesulitan apabila ternyata seluruh manusia di alam semesta ini, di muka bumi ini harus haji setiap tahun. Makanya sampai mereka membuat istilahnya kuota ya, batasan angka mereka bisa menampung berapa orang. Nggak setiap tahun orang, artinya kalau setiap tahun wajib haji akan sulit. Nah, akhirnya muncullah hadis ini juga. Mana hayatukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Inilah apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah semampu kalian. Jadi kalau kita banyak bertanya, ya, maka ini nggak baik. Karena itu bisa membinasakan kita sendiri. Membinasakan kita, sehingga kita sulit untuk beribadah, dan seterusnya. Ini sebagaimana kisah yang masyhur tentang kisah sapi yang apa namanya diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk atas Bani Israel untuk mereka mencari sapi ya. Mencari sapi. Mereka banyak bertanya gimana warnanya, gimana ininya, dan seterusnya. Sampai akhirnya mereka sulit sendiri. Hampir-hampir mereka tidak menemukan sapi yang diinginkan, yang sesuai ciri-cirinya. Jadi maka kalau ada perintah, lakukan semampunya. Tidak usah tanya-tanya yang ekon-ekon. Dan yang perlu kita garis bawahi, teman-teman semua, sabda Nabi SAW, mastata'tum, itu memang betul-betul harus kita perhatikan ya. Jadi, bukan berarti ketika perintah itu dilaksanakan, kita merasa
kemampuan kita itu nggak mampu sampai sana. Misal gini, Anda mau contohkan aja yang sederhana, masalah sholat wajib, ya. Kita bicara sholat wajib aja, nggak sholat sunnah. Sholat wajib bagi orang yang sakit, bagi orang yang sakit. Orang yang sakit, ya, dia tetap wajib sholat, ya, tetap wajib sholat ya. Catatannya tetap wajib sholat, cuma dilihat kemampuannya. Kalau ternyata sakitnya ringan, seperti misalkan demam, ya, dan ternyata dia mampu berjalan, mampu keliling rumah, mampu jalan sana sini, ya, bisa berdiri artinya, bisa berdiri, bisa bangkit dari tempat tidurnya, maka kewajiban berdiri saat sholat wajib tidak gugur dari orang sakit tersebut. Apalagi dikatakan rukun sholat itu al-qiyamu diantaranya adalah berdiri bagi yang mampu. Al-qiyamu ma'al qudrah. Berdiri bagi yang mampu. Kalau ternyata hanya sakit yang ringan, dia mampu berjalan, dia mampu ini, dan dia mampu berdiri, ternyata dia sholatnya sambil tidur, maka tidak sah sholatnya. Atau sambil duduk, tidak sah sholatnya. Karena sholat wajib, rukunnya adalah diantaranya berdiri bagi yang mampu. Kecuali betul-betul dia sudah tidak mampu berdiri, harus dipapah kalau jalan, dibopong, di apa istilahnya, ditandu bahkan mungkin ya. Dia bangkit saja nggak bisa, maka semampunya. Dia mampu duduk, lakukan duduk. Duduk masih belum mampu, baru berbaring. Anak kadang, jadi kita gini kadang, apa namanya, wah mentang-mentang sakit, oh, sakitnya baru demam, sholatnya sambil duduk, tidur. Enggak, ini enggak benar. Ya, tidak benar. Berbeda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, walaupun tidak sakit, boleh duduk. Jadi misal kita gini ya, selesai sholat wajib nih ya, kita mau sholat sunnah rawatib. Nggak usah berdiri, nggak masalah. Ya, sambil duduk nggak apa-apa. Bahkan di sebagian negara, terutama di Timur Tengah sana, ketika mereka sudah akhir-akhir Ramadan, bahkan mungkin sejak awal, intinya Qiyamul Lail atau Qiyam Ramadan, mereka paham imam akan membaca dengan bacaan yang panjang. Akhirnya mereka apa? Meletakkan yang namanya kursi-kursi di soft-soft mereka. Tujuannya apa? Kalau mereka sudah nggak kuat berdiri, mereka duduk dan sholatnya tetap sah. Kalau sholat sunnah, ya apa, kita sakit, apa jadi kebiasaannya ngomong ente ya, karena kalau sama santri mungkin ke bawah ya. Apa namanya? Kalau kita sakit, bahkan kita sehat pun, sholat sunnah boleh sambil duduk. Tapi ya kebalikannya, kalau sholat wajib, kita ada kewajiban sholat sambil berdiri. Ini contoh orang sakit. Nah, kita juga mau gambarkan contoh kalau orang sholat di kereta. Nah, di kereta misalnya. Di kendaraan lah, kendaraan. Itu seperti contohnya kereta, bus, kemudian kapal, dan lainnya. Sebagian orang ketika datang waktu sholat dan dia masih di kendaraan, sholat wajib ya, datang waktu sholat wajib, dia lakukan sholat dengan duduk. Pokoknya duduk, mau kendaraannya ini nyaman, nggak goyang-goyang, dia tetap duduk. Maka pada asalnya, dia tetap wajib berdiri. Apalagi kalau ternyata di sana ada tempat sholat, ada musola, ada lorong-lorong, di situ bisa gelar sajadah, ya. Dan tidak perlu malu untuk sholat, tetap sholat, ya. Walaupun dilihat orang-orang misalkan di kereta, musola kecil misalkan, atau mungkin apa namanya, ada musola tapi mungkin nggak muat banyak orang. Datang waktu sholat dan perjalanan masih panjang, belum sampai tujuan, akhirnya kita wajib sholat dan sholat dengan berdiri. Dan karena kita mampu dan tidak jatuh ketika itu. Berarti apa? Kita masih punya kudroh di situ, masih punya. Kita nggak sakit, kita safar tapi di atas kendaraan, tetap wajib berdiri. Apalagi banyak kendaraan sekarang ada musolanya. Seperti kapal saja, kapal banyak musolanya, banyak. Bahkan masjid di kapal juga ada. Nah, di sana ada Jumatan, ada sholat dan seterusnya. Mereka sholat sambil berdiri, kadang juga ketika ombak goyang sana, goyang sini, ya masih sholat sambil berdiri. Ya. Karena juga pusing dan seterusnya. Di pesawat, alhamdulillah juga ada tempat sholat. Kecuali pesawat-pesawat kecil ya. Kalau pesawat kecil mungkin agak sulit. Ya. Seperti itu. Kecuali kalau sudah kepepet banget, ya. Misalkan kendaraannya nggak bisa nih, nggak bisa berhenti, nggak bisa kita minta berhenti, dan juga nggak bisa kita berdiri. Kalau berdiri kita jatuh. Contoh masalah bis ya, bis.
Kalau bus misalkan lagi perjalanan panjang, meliuk-liuk dan muter sana muter sini, jalannya goyang-goyang ya, kita nggak mau berdiri, maka bisa kita sholat semampunya. Dan kemudian akhirnya kita juga diperintahkan untuk mencari arah kiblat kiblat terlebih dahulu. Namanya tahari bil kiblat. Kita berusaha cari arah kiblat. Ya, misalkan di atas kapal, kita cari dulu, kita pastikan kiblatnya mana. Sudah ada tanda, misalkan kita lihat matahari, oh matahari udah bagian sana, berarti kiblatnya sana gitu kan. Tapi kalau kita nggak berusaha mencari dulu, tahu-tahu sholat asal madep sana madep sini, nanti kalau ketahuan, sholat kita ulangi seperti itu. Itulah perintah. Jadi dalam perintah Nabi SAW katakan mas tataktum, ya. Di mana kalian masih mampu memiliki kudroh di situ, mampu untuk melakukan dengan sebaik-baiknya, dengan totalitas atau dengan semaksimal mungkin, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Seperti itu. Ada pun masalah larangan, ya namanya larangan kan tinggal meninggalkan kan, tidak ada kaitan dengan kemampuan. Ya, tidak ada kaitan dengan kemampuan, bahkan sebetulnya itu hanya masalah melawan hawa nafsu saja kalau masalah larangan. Terutama masalah syahwat. Kalau syubhat berarti masalah yang lain-lain. Ya, seperti itu. Nah, ini hadis atau matan hadis yang kita baca. Kemudian kita masuk ke bagian mengenal rawi. Mengenal rawi. Eh, untuk interaktif ya, biar peserta ikut aktif juga. Silahkan Bapak Budawin bisa praktik membaca At-Ta'arifu Birrawi. Semampunya, Pak. At-Ta'arifu Birrawi. At-ta'rifu birrawi was sahabi Jalil al-Jalilu Abdurrahman ibnu Sohar Sohar Sohar. Sohar da, ad, Adawasi Ad-Dawsi. Ad-Dausi yakna bibni Hurairah Yukna bi Abi Hurairah. yukna bi Abi Hurairat Hurairata bi annahu ada minal mar'ah biharoh Bihirratin. bihirroti yah yahmilaha. Nah, nah, syukran Pak Budawin. Siapa itu rawi daripada hadis ini? Yaitu Abu Hurairah. Huwas sahabiyul jalil. Dia adalah seorang sahabat yang mulia. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dausi. Kalau mau ditambahi Al-Yamani. Ya. Jadi beliau berasal dari negeri Yaman. Suku Daus. Radhiyallahu anhu. Yukna bi Abi Hurairah. Beliau diberi kunyah dengan nama Abu Hurairah. Apa alasannya atau apa sebabnya? Kenapa kok dipanggil Abu Hurairah? Li'annahu 'ada minal mar'a bi hirratin yahmiluha. Karena dia pernah pulang dari tempat penggembalaan hewan ternak dengan membawa apa? Hirrah. Hirrah itu kucing. Bi hirratin, membawa kucing. Yahmiluha. Dia membawa kucing sepulang dari tempat penggembalaan. Akhirnya orang-orang menjuluki dia dengan Abu Hurairah. Dari kejadian ini, teman-teman semua, bahwa kunyah tidak mesti melulu terkait anak. Ya. Banyak orang memiliki kunyah,
Banyak para sahabat, sahabiyat memiliki kunyah tetapi tidak mesti harus anaknya namanya itu. Misalkan Abu Hurairah, bukan berarti dia punya anak namanya Hurairah. Jadi karena memang dia pernah ada kejadian pulang dari tempat pengembalaan hewan ternak bawa kucing. Akhirnya orang-orang panggil Abu Hurairah. Kemudian seperti misalkan Ali bin Abi Thalib ketika dalam peristiwa apa namanya? Ya, suatu permasalahan ketika bertengkar dengan Fatimah, kemudian Ali keluar dari rumah, kemudian tidur di masjid. Tidur di masjid dan Nabi SAW mencarinya, mencari menantunya sekaligus dia ada sepupunya sendiri. Kemudian mendapati Ali terbaring atau berbaring di masjid dan ketika Nabi melihat, Nabi SAW memerintahkan untuk bangkit. Ketika bangkit apa? Jatuh dari pundaknya debu-debu. Atau dia ketika tidur dia beralaskan debu. Akhirnya dipanggil kum ya Aba Turab. Abu Turab, bapaknya tanah atau debu. Jadi ada hal-hal tertentu yang menjadikan orang itu diberikan kunyah dengan nama itu. Dan itu bebas. Makanya kalau ada orang memang ternyata hobinya tidur, dipanggil Abu Naum juga boleh. Nggak masalah kalau dia mau. Ya. Dan juga misalkan orang memiliki ponakan, dia berkunyah dengan nama ponakannya nggak masalah seperti ibunda kita Aisyah, kunyahnya Ummu Abdillah. Ya. Jadi kan kunyah kan kalau laki Abu ya Abu bapaknya ini, kalau Ummu tuh ibunya. Nah Aisyah kan tidak punya anak, ibunda kita tidak memiliki anak Aisyah radhiyallahu anha. Tapi beliau ingin memiliki kunyah, maka akhirnya Nabi SAW memerintahkan untuk berkunyah dengan nama ponakannya, yaitu Abdullah bin Zubair. Ya, anaknya siapa? Anaknya Asma binti Abi Bakar. Jadi ponakannya dari saudarinya yaitu Asma. Akhirnya Aisyah bergelar dengan atau berkunyah dengan Ummu Abdillah. Padahal Abdullah bin Zubair bukan anaknya Aisyah dan itu tidak mengapa. Atau misalkan seorang punya kebiasaan atau punya profesi apa, nanti dia berkunyah dengan nama tersebut, itu juga tidak masalah. Misalkan seorang suka yang namanya misalkan sayur toge misalkan. Dia penggemar sayur toge. Kita cari bahasa Arabnya toge. Berarti sebut misalkan Abu Toge atau Ummu Toge nggak masalah, tidak mengapa. Selama dia mau berkunyah dengan sesuatu tersebut. Kemudian Anda baca saja ya. Aslama fi sanati sabi'ati lil hijrah. Beliau masuk Islam di tahun ke-7 Hijriah. Wa kana min aktsari sahabah riwayatan lil hadithi. Beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau nggak salah ingat, beliau menyampaikan dari Nabi SAW sekitar 5.000 lebih hadis. Jadi saingannya dengan Aisyah adalah Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah lebih unggul dari Aisyah dalam jumlah riwayat hadis. Tentu ini amalan yang mulia. Namun bagaimanapun, tetap walaupun beliau banyak riwayat hadisnya, tidak bisa melebihi keutamaan Abu Bakar dan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar, secara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun hadis yang dari mereka berdua hanya sedikit, tetapi mereka adalah sahabat yang paling utama. Urutannya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini, ini masalah keyakinannya, masalah iman. Bahwasannya sahabat yang mulia, ya, itu urutannya adalah berdasarkan keurutan atau tertib khilafah. Kekhalifahan Khulafa Ar-Rasyidin, ya, urutannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Maka seperti itu pula keutamaan para sahabat. Walaupun kalau kita katakan sahabat ada ulamanya seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Tapi secara keutamaan Abu Bakar lebih unggul di antara seluruh sahabat. Ya. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ini akidah yang tidak bisa diganggu gugat. Ya. Istilahnya masalah keyakinan, masalah iman. Nah Abu Hurairah ini kenapa kok dia bisa meriwayatkan banyak hadis? Karena limulazamatihi li Rasulillah SAW. Banyak bermulazamah, mendampingi atau istilahnya melazimi. Jadi terus bersama Nabi SAW. Walida'wati Rasulillah SAW lahu bil hifdz. Kemudian juga sebabnya kenapa bisa banyak riwayatnya? Karena Nabi SAW memang pernah mendoakan
hal demikian untuk Abu Hurairah. Mendoakan agar beliau bisa menghafal banyak hadis. Beliau bisa menghafal banyak hadis. Nah, sebagian orang tidak suka dengan Abu Hurairah. Kemudian menuduh seperti mulut-mulut kotor orang Syiah, mengatakan bahwasanya Abu Hurairah eh, apa namanya mendekati Nabi SAW untuk mencari kekayaan, dituduh mencari dunia. Bahasa bahasa kita tuh menjilat gitu ya, menjilat pemimpin misalnya. Bahasanya kan gitu. Padahal tidak demikian. Abu Hurairah ini termasuk ahlus suffah. Mereka yang tidak suka dengan Abu Hurairah mengatakan tuh Abu Hurairah tuh miskin. DP-DP Nabi dekat-dekat Nabi biar dapat harta, ya. Padahal tidak demikian. Memang Abu Hurairah miskin ketika hidup menjadi sahabat bersama Nabi SAW, bahkan termasuk ahlus suffah, orang-orang yang hidup di emperan Masjid Nabawi, ya. Bahkan di antara kisahnya, kalau nggak salah beliau juga yang pernah pingsan saking laparnya. Itulah kehidupan para sahabat, ya. Walaupun banyak yang kaya, tapi banyak yang miskin, dan itu masing-masing. Artinya tidak terus apa namanya menjadi hal yang perlu di apa namanya. Mereka tahu kewajiban yang kaya harus bersedekah kepada yang miskin, dan miskin pun tidak iri dengan yang kaya. Tapi kehidupan tetap masing-masing. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin. Artinya miskin pun banyak, para sahabat banyak yang miskin, banyak yang kurus. Tetapi mereka kuat secara keimanan. Nah, Abu Hurairah termasuk orang yang pernah, kalau nggak salah beliau juga, yaitu yang tadi, eh, pingsan karena saking laparnya. Ya, mungkin seharian belum makan, akhirnya pingsan. Dan kalau kita ketahui bahwasanya, kalau tadi ada orang mengatakan Abu Hurairah miskin, tuh dekat-dekat Nabi biar dapat harta, maka kita sebagai seorang Muslim yang baik, kita mengatakan sebaliknya. Abu Hurairah adalah orang kaya raya dulu. Jadi beliau itu orang kaya raya, berasal dari suku Daus di negeri Yaman, ya. Bahkan memiliki budak, ya, pelayan-pelayan. Dan orang kalau bisa beli orang itu berarti kan kaya. Bahasanya kan gitu. Budak kan dulu kan diperjualbelikan. Ini Abu Hurairah bisa beli budak, bisa beli orang, bahasanya kan gitu. Berarti kan kaya, memiliki harta yang melimpah. Dan ketika mendengar Nabi SAW diutus, walaupun akhirnya masuk Islamnya belakangan, berarti kan mendengar baru belakang-belakangan, masa-masa masa-masa akhir kenabian. Akhirnya beliau meninggalkan seluruh dunia yang beliau miliki. Tinggalkan dunia menuju Madinah untuk bermurid kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti beliau orang kaya, bukan orang miskin aslinya. Bahkan orang kaya, punya budak, punya harta melimpah, namun ditinggalkan dunia demi untuk berjihad menuntut ilmu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya Abu Hurairah sering disebut namanya dalam riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tufiya radhiyallahu anhu sanah sab'ah wa khamsina minal hijrah. Beliau meninggal di tahun 57 Hijriah radhiyallahu anhu wa arda. Semoga Allah meridainya. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ada dua faedah, ya. Insya Allah bisa kita baca. Nah, boleh Ibu siapa ini ya? Ibu Tri, tafadhol Ibu Tri. Kita minta Ibu Tri baca faedah al-ula. Gak apa-apa, praktek baca Ibu. Sebisanya ya, sebisa. Kita sapa Ibu Tri, hadir. Ya, ya. Alhamdulillah. Nah, al-faedah al-ula Ibu, tafadhali wujub. Wujubu a- aja tabi ajtana ajtanabi ajtanabima nah nah ya anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wal wal it wal itayani bima yas tato tato'i tato'a
manil au amri. Nah, sudah Ibu? Sudah. Nah, wujubu ijtinabi ma naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ityani bima yustata'u minal awamir. Wajibnya menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ityan dan juga melaksanakan bima yustata'u minal awamir. Sesuai apa yang kita mampu daripada perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita bahas ya tadi ya. Nah, berikutnya al-faidah ats-tsaniyah, tafadhal Ibu Rasyidah. Al-as'ilatu. Al-as'ilatul lati takun syai'an fil halaka anwa'i minha. Dilanjut Ibu. As-su'alu fima la faidatan minhu wala hajatan lah. Nah, al-as'ilah allati takunu sababan fil halaki anwa'. Bentuk-bentuk pertanyaan yang menjadi sebab kebinasaan. Al-as'ilatul lati takunu sababan fil halaki. Kita baca fil halaki karena ada fi ya. Oke. Anwa'un. Ada banyak rupa. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu malah menyebabkan kita binasa. Minha diantaranya ya enggak semuanya banyak bentuknya, tapi ya diantara yang bisa kita sebutkan yaitu apa? As-su'alu fima la faidata minhu wala hajata lahu. Pertanyaan yang tidak ada faedahnya dan tidak ada kebutuhan di situ. Contoh gini. Misal seorang santri bertanya kepada Ustadz, Ustadz, nama saya siapa? Ini ngapain ya? Nggak ada faedahnya. Tidak ada faedah. Atau misalkan, ya Syekh, Mas Mu'abi, siapa nama bapak saya? Ini ngapain? Ya tidak penting. Tidak penting. Wala hajah lahu, dan tidak ada kebutuhan di situ. Tidak ada kebutuhan kita bertanya tentang hal tersebut. Ya. Tidak boleh. Dan ternyata memang orang seperti itu. Kadang dia bingung mau tanya apa, kemudian ya dibikin pertanyaan yang nggak penting, yang inilah, atau mungkin untuk lucu-lucuan ya. Tidak. Nah, berikutnya daripada bentuk pertanyaan adalah, nah boleh dibaca Pak Budawin as-su'alu. As-su'alu bima la faidata minhu. Yang bawahnya Pak, yang bawahnya. Oh. As-su'alu ala wajhil istihazai was sakhoriyati. Nah, yang berikutnya di antara bentuk pertanyaan yang membinasakan penanyanya yaitu adalah pertanyaan yang tujuannya itu untuk istihza ya. Dan juga sukhriyah. Ini dua kata yang mungkin maknanya sama ya, tapi Anda kurang paham, beda secara detail. Intinya istihza ini untuk bahan olok-olok, wasukhriyah juga semakna, ejekan untuk mengejek. Ya. Misal pertanyaan apa ya? Anda nggak bisa contohkan kalau ini. Jadi intinya dia tanya masalah agama, tapi tujuannya untuk mengejek. Oh, tuh gitu kan agama Islam gini, misalkan gini. Orang bertanya, emang berapa bagian warisan laki sama perempuan perbandingannya? Dijawablah sama ustadznya. Perbandingannya laki perempuan 2:1. Terus dia mengejek, tuh lihat Islam gak adil katanya. Ya. Masa perempuan dikasih 1 lagi kasih 2? Nah, itu masalah jatah warisan misalkan. Tidak adil, kata dia.
Agama apa ini katanya? Jadi tujuannya untuk mengaji. Atau mungkin model-model yang lain. Mungkin anak-anak kurang bisa mencontohkan yang pas ya. Tapi di sana memang ada orang yang bertanya tujuan untuk mengajak agama ini, untuk mengajak agama Allah Azza wa Jalla. Ini juga diharapkan bisa membinasakan penanyanya. Nah, berikutnya Ibu Tri bisa dibaca lagi Ibu. Kathratu. Ka- kasrotul su'alu fil masa ila ilati lam taqo'a. Nah, kathratu su'ali, kita baca su'ali karena dia mudhafun ilaih. Kathratu su'ali fil masailil lati lam taqa'. Banyak bertanya tentang permasalahan-permasalahan yang tidak terjadi. Gimana contohnya? Contoh, Ustadz, gimana kalau saya lagi di bulan, sholat, datang waktu sholat, saya sholat madhep mana? Nah, orang dia angan-angan ke bulan, ya, nggak terjadi. Bahkan orang ke bulan pun bohong, ya. Nggak ada orang bisa ke bulan. Ya, bisa menembus langit ya, di manusia. Di antara adalah Nabi kita SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian juga yang lainnya adalah Nabi Isa. Allah angkat ke langit ya. Tapi kalau manusia mengaku-ngaku pernah ke bulan, ya, tidak benar ya. Nah itu contoh pertanyaan seperti tadi. Nggak terjadi, ngapain ditanyakan? Atau misalkan contohnya gini, Ustaz kalau lagi sholat, saya lagi sholat nih di Masjidil Haram misalkan, menghadap Ka'bah, kemudian tiba-tiba Ka'bahnya terbang. Terus kemana saya menghadap gitu kan? Kiblatnya kemana? Ini pertanyaan nggak perlu ya, nggak perlu dia tanyakan, nggak perlu. Jadi berbicara sesuatu yang ya, gimana ya? Jadi pertanyaan yang aneh-aneh yang nggak terjadi. Atau misalkan ini, Ustaz, apa hukum makan di daging dinosaurus misalkan? Dinosaurus nggak ada dinosaurus. Ya, kalaupun ada ya wallahu alam gimana bentuknya. Kemudian apakah dia binatang buas atau bukan? Ini kita nggak tahu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjadi. Ya. Yang neko-neko lah ya. Pertanyaan neko-neko. Ya, dan baik contoh daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi kadang hanya untuk bahan apa ya? Untuk bahan rame-rame, ketawa, dan seterusnya. Nah, berikutnya. Tadi siapa ya barusan ya? Ibu Tri tadi ya, kalau salah ya. Nah, berikutnya ibu ini lagi, Ibu Rashidah. Tafadhal Ibu. As-su'alu. As-su'alu amma ikhwahullahi azza wa jalla anin nasi kamau idi kiamus saati wa kasu'ali anir ruhi. Nah, di antaranya bentuk pertanyaan yang bisa membinasakan penanyanya yaitu as-su'alu amma akhfahu Allahu azza wa jalla 'anin nas. Bertanya tentang perkara yang Allah tutup, Allah rahasiakan dari manusia. Contoh masalah kamau'idi qiyamis sa'ah. Ya, ini dicontohkan ya sama muallif. Contoh orang bertanya tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ini tidak perlu. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya kapan kiamat, Nabi SAW hanya menjawab apa yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Ya. Jadi dibalik pertanyaannya. Jadi artinya apa? Kita tidak perlu mikir kapan terjadi kiamat. Sebagaimana kita tidak perlu berpikir kapan saya mati gitu. Kapan kita matinya selesai. Enggak usah dipikir. Kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla ya sebagaimana yang Allah perintahkan.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Enggak usah apa ya? Kapan saya mati ya? Bukan demikian, tapi apa yang akan disiapkan untuk menghadapi kematian. Seperti itu. Karena mati, kapan mati seorang, itu rahasia Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah saatnya meninggal, ya meninggal. Kalau sudah saatnya meninggal, ya. Dan untuk menghadapi kematian tersebut, tentu kita diperintahkan untuk mempersiapkan dengan amal-amal dan seterusnya. Demikian pula tadi masalah kapan terjadi hari kiamat. Ya, kalau kiamat kecil kan tadi kematian ya. Mati itu kiamat kecil bagi orang yang mengalaminya. Adapun kiamat kubro, itu juga bagi orang-orang yang akan mendapatinya. Naudzubillah ya, kita berlindung kepada Allah agar tidak dipertemukan dengan hari kiamat. Itu juga artinya apa yang sudah kita persiapkan untuk hari kiamat. Maksud saya tadi ya, semua orang akan mendapat hari kebangkitan. Maksudnya hancurnya alam semesta itu loh. Hancur alam semesta itu tidak dialami oleh kecuali syararul khalq. Manusia atau generasi manusia yang paling buruk ketika itu. Ya, setelah orang-orang beriman meninggal semua, Nabi Isa sudah membunuh Dajjal, dan Ya'juj Ma'juj sudah dikalahkan ya, dengan izin Allah, dengan tentara-tentaranya. Kemudian ketika itu orang-orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah seluruhnya dengan angin yang berhembus ya. Kemudian tidak tersisa kecuali orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang mendapati terjadinya hancurnya alam semesta nanti adalah orang-orang yang paling buruk di alam semesta. Maka jangan kita ini bercita-cita melihat hari kiamat. Hancurnya alam semesta dialami oleh syararul khalq. Makhluk yang terburuk. Nah, kemudian di antara bentuk lain daripada pertanyaan yang terhadap sesuatu yang Allah sembunyikan, Allah rahasiakan, seperti bertanya tentang hakikat roh. Yas'alunaka 'anir ruh. Ruhu min amri rabbi. Tadi juga yas'alunaka 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Bertanya sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah Azza wa Jalla. Benar cek kan? Benar nggak ayat itu? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Kan ada yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil syahr, yas'alunaka 'anil khamr, yas'alunaka 'anis sa'ah. Kalau mana mas ada itu dua orang ya? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Afwan, tadi ada yang kurang. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya tentang hari kiamat kapan terjadinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang tersebut ada di sisi Tuhanku, di sisi Allah. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidaklah ada yang bisa menampakkan kapan terjadinya waktu kejadiannya kecuali Dia Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya. Ya. Jadi hari kiamat kapan terjadinya hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan malaikat pun tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Namun seperti malaikat Israfil ya, itu hari ini sudah dengan posisinya siap untuk meniup sangkakala. Jadi sangkakala nanti ditiup oleh malaikat Israfil 2 kali. Tiupan pertama untuk kehancuran alam semesta, tiupan kedua untuk kebangkitan manusia. Ya. Seperti itu. Jadi kapan Allah perintahkan maka hancurlah alam. Cuman Israfil juga tidak tahu, malaikat Israfil juga tidak tahu kapan terjadinya. Jadi malaikat Israfil ini termasuk di antara 3 malaikat ya. Jadi seniornya malaikat itu ada 3 ya. Jibril, Mikail, Israfil.
Di antara doa yang kita panjatkan, di antara doa-doa yang datang, adalah di antaranya ketika seorang hamba memanggil Allah, bermunajat dengan menyebut Ya Rabba Jibril wa Mikail wa Ya Rabba Israfil. Karena memang malaikat-malaikat ini malaikat senior, ya. Malaikat yang membawa kehidupan. Ya. Jibril membawa kehidupan hati dengan menurunkan apa? Menjadi malaikat utusan untuk menurunkan Al-Quran. Malaikat Mikail kehidupan manusia, kehidupan jasad. Ya. Yaitu apa? Ditugasi membagi atau menurunkan hujan, membagi-bagi hujan. Kehidupan jasad manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Kemudian malaikat Israfil kehidupan berakhirnya kehidupan dunia dan dilanjutkan dengan kehidupan abadi yaitu kehidupan akhirat, imma surga, imma neraka. Jadi 3 malaikat ini ditugasi membawa apa namanya? Perkara-perkara kehidupan, kehidupan hati, kehidupan jasad dan kehidupan akhirat. Yas'alunaka 'anir ruh, ini juga pertanyaan-pertanyaan tentang ruh. Dan kalau kita lihat ayat-ayat yang berbicara yas'alunaka, artinya tentang perkara bertanya, itu tidaklah banyak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Artinya jumlah ayatnya bisa dihitung. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu tidak banyak tanya. Gitu loh. Sahabat Nabi SAW, itu orang-orangnya nggak banyak tanya, nggak banyak protes, bahasanya gitu, bahasa sederhananya seperti itu. Beda karakternya dengan Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Memang karakter mereka itu suka ngeyel, maka dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan sendiri, Inna ma'ahlakal ladina apa ini? Fa inna ma'ahlakal ladina min qablikum apa? Kathratu masailihim, banyak bertanya. Maka ini hadis ini teguran untuk orang tadi yang bertanya tentang gimana kalau hajinya itu setiap tahun, apakah wajib setiap tahun katanya. Kalau Nabi menjawab iya, bakal menjadi wajib setiap tahun. Dan kita akan kesulitan selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan sulit. Seumur hidup sekali saja sulit. Harus antri lama, mungkin yang apa namanya? Dengan keterbatasan juga mungkin sulit. Apalagi kalau wajib setiap tahun. Bahkan wajib seumur hidup sekalipun Allah katakan manistata'a ilaihi sabila. Kalau memang punya kemampuan di situ. Ya, kita kalau perhatikan perintah haji ini dikaitkan dengan kemampuan. Apalagi di bawahnya itu yaitu umroh. Kalau memang mampu berangkat. Ya. Dan ini perintah ini berbeda dengan masalah nafkah. Kalau kita perhatikan, kalau kita bandingkan hukum laki-laki ya, itu wajib memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan bagi dia atas diri, anak-anak, istri, orang tua, ya, itu anak laki-laki. Bahkan kalaupun seorang laki-laki ini miskin sekalipun, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Dan siapa yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka hendaknya dia tetap memberikan nafkah dari apa yang Allah berikan kepadanya. Dari tadi kesempitan rezeki tersebut. Artinya apa? Walaupun kondisinya susah sekalipun, kewajiban memberi nafkah tidak gugur dari seorang laki-laki. Artinya kalau tidak dilaksanakan apa? Berdosa. Ya. Tapi kalau haji, umrah maka masuk di situ umrah. Itu dikaitkan dengan manistata'a ilaihi sabila. Kalau ada kemampuan di situ. Padahal dia rukun Islam, apalagi yang haji ya, itu rukun Islam. Masih dikaitkan dengan masalah kemampuan. Dan nanti bicara masalah kemampuan panjang lebar. Ada masalah kemampuan secara finansial, secara kesehatan badan, secara mungkin dan lain-lain. Banyak hal. Apalagi di zaman sekarang banyak hal yang harus dikaitkan dengan masalah kemampuan. Seperti itu. Kemudian masalah tadi, masalah nafkah sendiri. Kalau ternyata dia takdirkan ada seorang suami, seorang laki-laki beristri-istri kaya raya,
maka kewajiban nafkah tetap tidak gugur dari laki-laki tersebut. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Suaminya miskin, istrinya kaya. Kemudian istrinya bertanya kepada Nabi SAW, siapa orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Tanyakan, artinya untuk dia bersedekah dan seterusnya. Siapa yang paling miskin? Ditanyakan kepada wanita tadi, siapa yang paling miskin di sekitarmu? Dijawab suaminya paling miskin. Maka bersedekahlah kepada suami Anda. Seperti itu. Tapi kewajiban nafkah dari suami tersebut tidak gugur. Artinya kalau teman tetap istrinya kaya raya, maka dia tetap harus memberi nafkah kepada istrinya. Ya mungkin diterima atau tidak, yang jelas dia sudah menunaikan kewajiban. Nah, demikian teman-teman ya. Sepertinya kita tidak bisa lanjut hadis ke-10 ya, sesuai silabus, tapi nggak masalah insya Allah. Mudah-mudahan satu hadis ini kita bisa mengambil pelajaran dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kita orang-orang yang bisa mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Jadi ke-9, insya Allah di pertemuan berikutnya kita sesuaikan dengan silabus saja. Yang rencananya malam ini membahas 2 hadis, tapi ternyata hanya dapat 1 hadis, yaitu hadis ke-9. Ini hadis ke-10 panjang, Masya Allah. Pembahasannya sebenarnya singkat. Nah, mungkin itu teman-teman, karena sudah jam 9 lewat, khawatir teman-teman mungkin ada yang sudah waktu istirahat dan seterusnya. Akhirnya kita tutup pertemuan pada malam hari ini dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.